Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan membawakan materi tentang flooding. Selamat menyaksikan. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose 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 with the bands. Pose with the bands. Dalam layanan bimbingan konseling ada yang namanya flooding. Nah, flooding ini merupakan suatu teknik modifikasi perilaku yang digunakan oleh konselor untuk membantu klien dalam menurunkan rasa kecemasan ataupun ketakutan terhadap sesuatu hal. Nah, dalam flooding ini dilakukan dengan cara menghadapkan klien situasi ataupun kondisi penyebab dari kecemasan tersebut agar mereka sadar bahwa apa yang dicemaskan tidak terjadi. Tujuan flooding dalam modifikasi perilaku ialah untuk menghilangkan rasa takut dan respon emosional yang tidak diinginkan dengan cara menghadapkan langsung ketakutan yang sedang ia hadapi. Terdapat dua jenis penerapan flooding dalam proses konseling. Yang pertama adalah in vivo. In vivo merupakan bentuk flooding dengan pemaparan secara langsung klien terhadap suatu situasi ataupun sumber kecemasan klien tersebut untuk membantunya menangani kecemasan ataupun menangani respon negatif yang ia tunjukkan terhadap situasi ataupun sumber kecemasan tersebut. Nah, teknik flooding dengan in vivo ini merancang untuk memperkenalkan bahwasannya kondisi yang ia takuti ataupun sumber kecemasan yang ia takuti itu tidak berbahaya sebagaimana yang ia pikirkan. Nah, yang selanjutnya adalah teknik dengan imagery. Nah, imagery merupakan bentuk flooding dengan menghadirkan stimulus kecemasan ataupun sumber kecemasan hanya dengan membayangkannya saja tanpa adanya bentuk secara nyata. Nah, teknik imagery ini dapat menciptakan kembali situasi lingkungan ataupun situasi kecemasan dan ketakutan yang ia miliki tanpa membawa konsekuensi yang berlawanan terhadap diri klien. Adapun prosedur dalam pelaksanaan flooding terdapat 5 langkah. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi, mengetahui serta mencari stimulus ataupun sumber kecemasan yang memicu gejala ataupun respon dari individu tersebut. Yang kedua, kita harus menaksir serta memahami bagaimana gejala tersebut membentuk suatu tingkah laku ataupun respon dari diri klien terhadap sumber kecemasan yang ada. Selanjutnya, kita harus meminta klien untuk membayangkan secara sejelas-jelasnya dan menjabarkan bagaimana respon ataupun reaksi yang diberikan terhadap sumber kecemasan yang ada. Selanjutnya, klien diminta untuk bergerak semakin dekat kepada ketakutan yang paling kuat yang dialami klien serta memintanya untuk membayangkan hal apa yang paling dihindarinya dalam menghadapi situasi atau sumber kecemasan tersebut. Dan yang terakhir, kita akan mengulangi prosedur tersebut hingga kecemasan yang dimiliki klien terhadap suatu situasi ataupun sumber ketakutan tersebut tidak lagi muncul dalam dirinya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Kak Tata ya? Saya Uli, silakan duduk Kak Tata. Terima kasih Bu. Kak Tata gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik aja. Alhamdulillah. Perasaannya gimana? Saya cukup deg-degan sih Bu untuk datang kemari karena ini baru pertama kali saya mau konseling, karena kan saya tahu nih saya bakal ikut konseling, jadi sama perjalanan saya masih Begitu, ada rasa excited gitu ya Kak Tata ini. Gimana perjalanannya, menyenangkan atau enggak? menyenangkan, sedikit menyenangkan. Cuman saya lumayan kesal dengan macetnya perjalanan di Kota Medan ini waktu memang itu. Oh iya benar ya Kak Tata, Kota Medan ini macet sekali. Terutama di jam-jam pulang kerja atau penyemangat kerja kan. Nah, Kak Tata, kita seperti yang ketahui bahwasanya Kak Tata akan melaksanakan sesi konseling nih pada hari ini bersama dengan saya selaku konselor. Nah, Kak Tata selama sesi konseling ini Kak Tata nggak perlu risau karena kita memakai asas kerahasiaan. Jadi Kak Tata bisa bebas menceritakan keresahan ataupun hal-hal yang menjadi penghambat nih dalam kehidupan Kak Tata. Nah, perlu Kak Tata ketahui juga bahwasannya selama pelaksanaan sesi konseling ini Kak Tata
bersedia untuk mengikuti segala kegiatan dalam proses konselingnya. Apakah Kak Tata bersedia? Bersedia. Oke. Nah, Kak Tata boleh nih mulai cerita gimana apa sih hal-hal yang menghambat nih atau menjadi suatu kendala nih dalam kehidupan Kak Tata? Saya sering merasa ketakutan ketika berada di ruangan gelap gitu, atau di ruangan yang sempit. Jadi ya saya cukup merasa tertekan untuk itu, karena hal itu juga dapat mengganggu kehidupan saya sehari-hari. Boleh tahu gimana ketakutannya terhadap kegelapan itu gimana? Seperti kalau gelap tuh kadang saya merasa jantung saya itu berpacu dengan cepat gitu, sehingga rasa di dalam dada itu sesak gitu, karena perpacuan jantung itu kan Bu, jadi saya merasa sesak nafas. Oh begitu Kak Tata. Ketakutan terhadap kegelapan ini apakah memiliki pengaruh nih di kehidupan Kak Tata dalam sehari-hari? Cukup berdampak bagi kehidupan saya sehari-hari Bu. Kadang bisa mengganggu kegiatan saya sehari-hari, ketika saya tidur juga kadang itu menjadi merah-merah. Oh berarti Kak Tata sulit nih berada di ruangan yang gelap gitu ya. Nah Kak Tata boleh tahu nggak sih kenapa mulai takut nih terhadap kegelapan? Itu apakah ada kejadian tertentu yang membuat Kak Tata tuh mulai takut nih terhadap kegelapan gitu? Waktu ketika saya SD, saya pernah kayak terjebak gitu di ruangan yang gelap gitu, terkunci selama beberapa jam gitu. Jadi di ruangan sempit terus di tempat yang gelap saya terkunci, jadi itu membuat ada rasa trauma gitu. Oh begitu ya Kak Tata, berarti karena kejadian terkunci itu dalam ruangan gelap, Kak Tata mulai memiliki rasa trauma gitu ataupun ketakutan terhadap ruangan gelap gitu. Nah Kak Tata, kalau misalnya apa sih reaksi yang ditimbulkan ketika Kak Tata itu dihadapkan dalam kegelapan tersebut gitu, atau respon apa nih yang secara alamiah keluar nih dari tubuh Kak Tata karena adanya kegelapan itu? Saya kadang merasa gemetar gitu karena rasa trauma tersebut. Terus lama-kelamaan saya juga mulai merasakan sesak nafas karena saya rasa tuh udaranya menyempit gitu. Walaupun di ruangan yang lebar, walaupun jadi tempatnya gelap, tapi ruangan lebar, rasanya itu serasa terhimpit gitu. Jadi membuat saya merasa sesak. Oh begitu Kak Tata. Sebelumnya nih ketika Kak Tata dihadapkan kegelapan tersebut, apakah Kak Tata memiliki cara untuk mengatasinya sebelumnya atau tidak ada sama sekali? Untuk cara mengatasinya, saya biasanya langsung menghindari hal-hal yang berkaitan dengan kegelapan itu sih Bu. Soalnya kadang saya kalau di tempat gelap saya sering teriak-teriak gitu untuk minta tolong, karena saya merasa takut itu. Terus di bayangan saya tuh kalau di tempat gelap selalu berpikiran tentang yang hal-hal yang negatif, misalnya hal-hal yang menyeramkan gitu. Jadi saya teriak-teriak karena saya merasa ketakutan dengan hal itu. Terkadang sih Bu, ketika saya tidur, saya lebih suka untuk menghidupkan lampu saya ketika tidur gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang buruk di pikiran saya. Kalaupun memang seandainya lampunya mati, setidaknya harus ada sedikit cahaya untuk menyinari kamar saya. Oh begitu ya Kak Tata. Kak Tata, saya paham nih masalah yang Kak Tata hadapi. Berarti Kak Tata mengalami trauma ini terhadap kegelapan karena pernah mengalami suatu kondisi di mana Kak Tata itu terkunci gitu dalam ruangan dan ditinggal selama beberapa jam gitu, mengakibatkan Kak Tata takut nih akan kegelapan dan trauma gitu ya. Nah Kak Tata, saat ini untuk mengatasi itu kita akan melaksanakan teknik flooding gitu untuk mengatasi ketakutan Kak Tata tadi. Jadi Kak Tata ini bisa mengetahui bahwasannya kondisi tadi itu tidak berbahaya untuk diri Kak Tata dan juga bukan menjadi suatu masalah yang besar gitu. Nah, adapun pelaksanaan teknik flooding ini ada dua penerapan. Yang pertama adalah dengan cara in vivo. Nah, cara ini Kak Tata dihadapkan secara langsung pada kondisi kegelapan tadi. Nah, cara yang kedua adalah dengan teknik imagery. Nah, pada teknik ini Kak Tata hanya membayangkan kondisi kegelapan tadi yang menjadi suatu kecemasan dan ketakutan bagi Kak Tata. Nah, perlu diketahui bahwasannya
ketika pelaksanaan teknik ini Kak Tata itu tidak boleh menghindar sama sekali. Jadi Kak Tata harus menghadapi nih kecemasan dan ketakutan tadi gitu. Apakah Kak Tata bersedia untuk mengikuti teknik ini gitu untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan tadi gitu? Saya bersedia, Bu. Oke, tersedia ya Kak Tata. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan melaksanakan teknik flooding dengan cara imagery gitu. Jadi Kak Tata akan menutup mata pertama dan membayangkan kondisi kegelapan tadi. Kak Tata itu berada di kondisi kegelapan dan membayangkan nih hal-hal yang semua saat ini Kak Tata khawatirkan dan cemaskan pada saat kondisi kegelapan itu. Nah, Kak Tata tidak boleh keluar ataupun menghilangkan imajinasi tadi, bayangan tadi. Jadi Kak Tata harus tetap dalam pembayangan bahwasannya Kak Tata itu dalam ruangan yang gelap tadi. Nah, kalau misalnya dalam kondisi itu tadi, Kak Tata kira-kira berapa lama nih bisa tahan nih di kondisi itu? Kira-kira saya kira 30 detik, Bu. 30 detik gitu ya, cukup singkat, tidak apa-apa. Tapi kita coba untuk meningkatkan intensitas Kak Tata itu berada dalam ruangan gelap tadi gitu. Nah, untuk step pertama, coba Kak Tata relaxkan dulu tubuhnya, boleh tarik nafasnya. Oke, keluarkan pelan-pelan dari hidung, tarik nafas, keluarkan dari mulut, perlahan. Sudah siap? Kak Tata abaikan semua suara yang ada di sekitar. Kak Tata hanya mengikuti instruksi yang saya sampaikan. Boleh ditutup matanya Kak Tata? Oke. Kak Tata saat ini coba bayangkan Kak Tata berada dalam suatu ruangan yang masih terang. Ruangannya masih ada lampunya. Sudah terbayangkan Kak Tata? Oke. Nah, coba sekarang ruangan tersebut dimatikan lampunya dan menjadi gelap seketika. Sudah terbayangkan Kak Tata? Sudah, Bu. Bagaimana perasaannya Kak Tata? Saya masih memiliki sedikit rasa takut ya, Bu. Karena kegelapan itu masih deg-degan ya saya. Oke, sudah mulai deg-degan ya, sudah mulai ada rasa-rasa. Oke, coba ditahan, jangan dihilangkan. Tahan pada kondisi tersebut, tetap tarik nafas. Oke, sekarang bagaimana perasaannya? Saya masih sedikit takut, Bu. Masih sedikit takut ya. Apa yang Kakak bayangkan pada saat kegelapan tersebut? Sepertinya saya di pikiran saya ini ada kayak ada apa gitu, Bu. Kayak ada pikiran-pikiran yang negatif, kayak horor-horor gitu, Bu. Apakah Kak Tata melihat sesuatu nih dalam kegelapan itu? Kayak bayangan-bayangan mengerikan gitu. Bayangan-bayangan mengerikan. Oke, Kak Tata, coba Kak Tata berdiam diri di tempat tersebut. Apakah bayangan tersebut melakukan sesuatu kepada Kakak? Tidak. Tidak, oke. Apakah itu kondisi yang membahayakan bagi tubuh Kakak? Tidak. Tidak. Berarti Kak Tata saat ini sedang berdiam diri. Apakah bayangan-bayangan tersebut masih ada? Masih, Bu. Masih? Apa yang mereka lakukan? Mereka hanya diam saja, Bu. Hanya diam? Oke, bagaimana perasaannya Kak Tata saat ini? Sedikit takut, tapi saya masih bisa mengatasi itu gitu, Bu. Oke, masih ada rasa takut ya. Coba kita lebih lama nih dalam ruangan tersebut. Gimana Kak Tata? Apakah ada reaksi yang timbul? Tidak ada sih, Bu. Tidak ada. Berarti Kak Tata dalam keadaan Baik. Tidak takut. tidak takut, tenang, atau masih merasa deg-degan atau merasa bergetar? Saya sudah sedikit tenang, Bu. Sedikit tenang. Apakah tangannya masih bergetar? Sudah tidak. Sudah tidak. Apakah masih deg-degan nih? Sudah berkurang. Sudah tidak lagi. Sudah berkurang? Oke. Kita tunggu selama beberapa detik lagi. Bagaimana perasaannya Kak Tata? Jauh lebih tenang daripada yang pertama kali. Jauh lebih tenang. Oke, Kak Tata bisa dihidupkan lagi lampunya dalam ruangan tersebut? Apakah ada bayangan-bayangan tadi yang tadi Kak Tata sebutkan? Tidak ada. Tidak ada? Berarti hanya Kak Tata sendiri dalam ruangan tersebut? Oke. Kak Tata bisa buka matanya? Oke. Gimana Kak Tata perasaannya? Saya sudah sedikit tenang, Bu. Sudah sedikit tenang. Nah, apa yang Kak Tata rasakan setelah melaksanakan sesi teknik flooding tadi dengan imagery?
Saya sebelumnya saya merasakan bahwasanya kalau di tempat gelap ada hal-hal yang bakal menyakiti saya ataupun ada kayak gambaran-gambaran hal-hal yang menyeramkan. Tetapi ketika tadi saya menjalani teknik imaginary, saya merasakan bahwasanya mereka diam di tempat, yang mana hal itu tidak menyakiti saya sendiri, karena di awal saya berpikir bahwa mereka bakal menyakiti saya, tetapi ketika saya melakukan itu tadi, mereka sama sekali tidak menyentuh ataupun menyakiti saya. Oke, berarti dengan tadi setelah melaksanakan teknik imagery tadi, Kak Tata menganggap bahwa hal-hal yang menyeramkan di dalam kegelapan itu tidak menyakiti dan tidak berbahaya, begitu ya Kak? Oke. Terima kasih nih Kak Tata sudah mau mengikuti teknik flooding tadi gitu. Nah, untuk selanjutnya, apakah Kak Tata bersedia nih jika kita melaksanakan teknik flooding dengan Envivo sebagaimana sudah saya sebutkan di awal tadi, di mana Kak Tata akan dihadapkan secara langsung dalam kondisi kegelapan itu. Apakah Kak Tata bersedia? Jika itu bisa membuat saya lebih baik, saya bersedia. Oke, berarti Kak Tata bersedia ya. Nah, kita akan melaksanakan sesi konseling kedua atau konseling lanjutan di minggu depan. Apakah Kak Tata mau di hari apa? Kira-kira di hari Senin, Bu. Di hari Senin ya. Nah, untuk jamnya kita ambil jam berapa Kak Tata? Jam sekitar pagi gitu, Bu. Soalnya saya siang ada kelas. Oke, pagi. Berarti kita minggu depan ketemu lagi di sesi kedua di hari Senin di pukul 8 pagi, gimana? Bisa. Oke, berarti kita sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk sesi kali ini saya memberikan tugas untuk Kak Tata. Nah, Kak Tata, gimana kalau misalnya Kak Tata merekam video nih, gimana kondisinya Kak Tata tidur dalam keadaan lampu mati gitu, dalam keadaan gelap gitu. Kak Tata boleh videokan gimana reaksi yang Kak Tata tunjukkan selama tidur dalam kondisi gelap tadi. Jadi saya bisa mengetahui nih progres perkembangan Kak Tata dalam menghadapi kegelapan tadi. Nanti tugasnya akan saya lihat di minggu depan ketika kita jumpa di sesi kedua ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Tata sudah mau melakukan konseling bersama dengan saya. Saya harapkan Kak Tata sehat terus gitu, dan semoga kita bisa dapat menyelesaikan nih, membantu Kak Tata untuk menghadapi ketakutannya tadi dengan tepat dan juga cepat gitu. Mungkin kita akhiri sesi konseling kita untuk yang pertama ini. Nanti kita jumpa lagi di sesi konseling yang kedua untuk menjalankan teknik flooding secara Envivo gitu. Terima kasih Kak Tata sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih banyak Ibu Iya, atas terima kasih. waktunya. Saya Juni. Iya Kak Tata, terima kasih. Waalaikumsalam. Tata masuk. Tata duduk Kak Tata. Terima kasih. Kak Tata gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Perasaannya gimana Kak Tata? Senang. Nah Kak Tata, sesuai dengan kesepakatan kita di minggu lalu di pertemuan pertama, hari ini kita akan melaksanakan sesi konseling pertemuan kedua dengan teknik flooding. Nah, minggu lalu kita ada tugasnya Kak Tata. Gimana tugasnya Kak Tata? Sudah selesai. Sudah selesai. Nah, boleh kita monitoring Boleh, sama-sama? Bu. Nah, oke, kita monitoring video dari Kak Tata hari ini. Nah, Kak Tata yang merefleksi kembali, melihat kembali bagaimana proses videonya berlangsung. Coba kita lihat bersama ya. Dimulai dari sini awalnya kan ibu suruh saya tidur dengan posisi lampu yang mati. Iya, benar. Jadi ada di menit berapa, detik berapa, saya sering terbangun kaget karena pemikiran saya yang kemarin itu saya menceritakan sama ibu tentang bayang-bayang. Tapi setelah itu saya bisa tidur kembali. Tapi beberapa waktu kemudian ada
kebiasaan tidur dengan lampu mati tadi Kak Tata masih kurang nyaman gitu, masih ditemukan kondisi di mana Kak Tata terkejut nih saat tidur gitu ya. Oke, nah Kak Tata sesuai kesepakatan minggu lalu kita akan melaksanakan teknik flooding dengan secara in vivo. Jadi Kak Tata hari ini akan dihadapkan secara langsung dengan kondisi kegelapan tersebut gitu. Jadi apapun yang terjadi nanti, setakut apapun Kak Tata tidak boleh lari gitu. Jadi Kak Tata harus tetap berada di kondisi tersebut, dihadapi rasa takutnya gitu. Nah, kira-kira kalau pelaksanaan itu Kak Tata bisa bertahan berapa lama nih dalam kondisi gelap? Kira-kira 1 menit mungkin bisa dicoba. 1 menit ya, oke, boleh kita coba di 1 menit dulu ya. Nah, nanti akan dimatikan nih lampunya, jadi Kak Tata tetap di sini di ruangan ini dengan keadaan yang gelap. Jadi Kak Tata harus bertahan, apapun yang Kak Tata bayangkan, apapun yang Kak Tata rasakan, Kak Tata harus tetap bertahan nih di kondisi itu. Jadi Kak Tata harus menghadapi ketakutan tersebut gitu. Apakah Kak Tata siap? Siap. Oke, sebelum kita mulai, Kak Tata boleh relax dulu. Oke, udah nyaman posisinya? Oke, boleh tarik nafas dulu. Oke, relaxkan diri. Oke, siap ya? Oke, kita laksanakan. Oke, kita matikan lampunya. Gimana Kak Tata perasaannya dengan kondisi kegelapan ini? Saya masih takut, Bu. Masih takut ya? Gimana detak jantungnya? Aman atau gimana? Berdetak. Cukup cepat. Masih tremor gitu. Oke. Oke, bertahan ya Kak Tata. Gimana perasaannya sekarang? Masih sama seperti yang tadi. Masih sama? Oke. Masih sanggup Kak Tata? Masih. Oke, kita tahan ya. Sekarang gimana perasaannya Kak Tata? Masih sama seperti yang tadi. Apakah Cuman getaran rasa deg-degannya itu semakin berkurang. sudah semakin berkurang? Oke. Apakah ada bayangan-bayangan yang sebagaimana sebelumnya Kakak ceritakan? Masih ada. Ada? Ada. Di sekeliling Kak Tata? Oke, apa yang mereka lakukan Kak Tata? Tidak ada, Bu. Ini aja. Oke, diam aja. Berarti Kak Tata tetap diam? Masih kuat? Oke, kita tahan. Gimana Kak Tata sekarang perasaannya? Sudah lebih tenang atau masih tetap seperti sebelumnya? Masih tetap seperti sebelumnya. Oke, kita tahan. Kak Tata masih bisa? Masih. Oke, kita tahan ya. Gimana Kak Tata sekarang perasaannya? Sudah lebih baik. Sudah lebih baik, sudah lebih tenang? Oke, apakah masih ada respon tubuhnya bergetar atau detak jantung yang berdetak secara cepat? Sudah tidak? Oke, Kak Tata sudah rileks? Sudah? Oke, kita hidupkan kembali lampunya. Nah, gimana Kak Tata perasaannya? Saya lebih bisa untuk bertahan selama 1 menit dan itu dan lebih bisa mengontrol rasa takut saya di ruangan yang gelap. Oke, berarti Kak Tata sudah mulai tenang nih gitu ya kan. Nah, gimana perasaan Kak Tata setelah menjalani beberapa teknik, cara untuk menghadapi ketakutan kegelapan tadi? Gimana? Saya cukup tenang, berbeda dengan teman sebelumnya. Yang kali ini saya walaupun ada sedikit rasa deg-degan dan tremor, saya bisa mengatasinya. Oke, jadi Kak Tata dapat kita katakan bahwasannya Kak Tata sudah tidak takut lagi nih, atau sudah mulai bisa menghadapi ketakutan tadi walaupun masih ada hal-hal yang membayangkan atau keburukan dalam kegelapan itu. Oke. Nah, Kak Tata, kita akan tetap melaksanakan sesi ini sampai Kak Tata mengatakan bahwa Kak Tata sudah tidak takut lagi nih dalam kondisi gelap apapun gitu. Jadi pelaksanaan
akan terus berlanjut. Setelah pertemuan ini kita akan melaksanakan pertemuan selanjutnya. Nah, kira-kira di hari apa ya Kak Tata? Di hari Sabtu Di hari Sabtu, oke. Di jam? di jam 8. Jam 8. Oke, di hari Sabtu di pukul 8. Nah, karena Kak Tata tadi masih mengungkapkan bahwa masih ada rasa takut nih Bu, tapi tidak sebesar sebelumnya gitu. Jadi kita akan melaksanakan sesi pengulangan gitu terhadap proses terapi tadi, yang mana tadi Kak Tata harus dihadapkan dengan ketakutannya gitu. Jadi dengan ada pengulangan tadi, jadi Kak Tata bisa terbiasa gitu. Berarti untuk tugas kita masih sama ya Kak Tata, melakukan video ketika Kak Tata tidur dengan lampu mati atau dalam keadaan gelap gitu. Jadi nanti kita akan tetap monitoring lagi tugas videonya sampai Kak Tata benar-benar nih menganggap bahwasannya aku udah nggak apa-apa nih di dalam kondisi gelap apapun gitu. Mungkin sekian pertemuan kita hari ini ya Kak Tata. Terima kasih banyak telah hadir kembali kemari. Saya ucap semoga Kak Tata bisa kembali sehat ataupun kembali ke kondisi semula di mana Kak Tata tidak takut terhadap kegelapan itu gitu. Jadi Kak Tata bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Kak Tata ya. Nanti kita jumpa lagi di hari Sabtu di pukul 8. Terima kasih Kak Tata. Terima kasih banyak Ibu, saya pamit. Iya Kak Tata, selamat. Nah, berdasarkan video proses konseling dengan teknik flooding tadi, dapat kita identifikasi bahwa klien merasa ketakutan akan kegelapan. Ia merasa bahwa melihat hal-hal yang menyeramkan, padahal itu tidak ada. Dan beliau juga mengatakan bahwa ketika dihadap dalam posisi itu, ia merasa bahwa seperti diimpit di ruangan kecil. Ia juga jantungnya berdetak lebih kencang dan dia juga merasa tremor dan gemetaran ketika berada di posisi itu. Nah, dalam proses konseling dengan teknik flooding yang tadi telah konselor dan klien lakukan, terdapat dua cara dalam teknik flooding tersebut. Nah, yang pertama ada teknik imagery dan yang kedua ada teknik in vivo. Pada pertemuan pertama, konselor menggunakan cara imaginary, yang dimana klien ini diminta untuk membayangkan bahwa ia sedang berada di tempat yang gelap. Nah, sebelum meminta klien untuk membayangkan di tempat yang gelap, konselor menanyakan tentang kesiapan dan juga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berada di dalam kondisi tersebut. Klien mengungkapkan bahwa ia hanya bisa menjalani teknik tersebut dalam waktu 30 detik. Nah, selanjutnya untuk memulai, klien ini diminta untuk terlebih dahulu diminta untuk rileks dan menarik nafas. Kemudian klien disuruh untuk menutup mata dan membayangkan bahwa dirinya itu berada di tempat yang gelap. Nah, selama proses tersebut, konselor ini menanyakan bagaimana perasaan ataupun kondisi klien yang dihadapi pada saat teknik imagery ini dilakukan. Nah, klien ini mengungkapkan bahwa ia pada awalnya itu merasa cemas dan juga merasa takut, kemudian deg-degan tentang mengenai hal yang ada di bayangan dia tersebut. Nah, pada menit selanjutnya, klien masih merasakan nih hal yang di dalam dirinya itu, dia masih merasakan ketakutan. Tapi klien diminta oleh konselor untuk terus bertahan selama beberapa waktu, yang mana akhirnya ini klien dapat merasakan ketenangan di dalam dirinya, yang setelah pelaksanaan dari cara imagery tersebut, klien mengungkapkan bahwa ia mulai merasakan lebih baik dan juga memahami bahwa hal-hal yang sebelumnya dia anggap berbahaya itu tidaklah menyakiti dia sama sekali. Nah, dengan teknik imagery tadi, klien mengungkapkan bahwa dirinya hanya dapat bertahan selama 30 detik. Ternyata dengan ada proses pertahanan tanpa menghindar, klien bisa bertahan lebih lama dalam proses imagery tadi. Nah, selanjutnya klien diminta untuk melaksanakan teknik flooding dengan cara in vivo, di mana klien diminta untuk menghadapi situasi kegelapan secara langsung gitu. Nah, klien diminta untuk berada di ruangan yang gelap dan bertahan
dan juga mengungkapkan reaksi-reaksi tubuh ataupun respon yang ia tunjukkan selama ia berada dalam kondisi ruangan gelap tersebut. Nah, pelaksanaannya klien pertama diminta untuk bertahan selama proses tersebut tanpa menghindar sama sekali. Jadi klien tetap berada di posisinya ketika ruangan itu gelap gitu. Nah, ternyata mengungkapkan bahwa pertama-tama klien masih menunjukkan adanya rasa cemas gitu. Jadi klien masih mengungkapkan bahwa dianya itu masih berdegup gitu, walaupun tidak seluar biasa sebelumnya karena telah melaksanakan teknik imagery tadi. Nah, di situ konselor meminta klien untuk bertahan dalam kondisi tersebut walaupun kondisi dirinya menunjukkan respon-respon lain seperti gemetar, tremor, kemudian ingin lari tapi harus dipertahankan. Nah, dengan adanya itu, dengan dorongan dari konselor juga bahwa ia harus bertahan, maka ia tetap bertahan dan perlahan-lahan mulai dapat menenangkan dirinya sehingga ia dapat bertahan dalam kondisi kegelapan tadi. Nah, dengan teknik in vivo tadi, klien mengungkapkan bahwa ia sudah mulai bisa bertahan gitu di kondisi kegelapan tadi selama beberapa saat lebih lama dibandingkan saat ia melaksanakan teknik imagery tadi. Nah, berdasarkan konseling dengan teknik flooding dengan cara in vivo dan juga imagery tadi, klien mengungkapkan bahwa ia sudah mulai terbiasa dengan adanya kegelapan. Jadi ia mulai dapat terbiasa nih untuk berada di ruangan yang gelap tanpa ada reaksi-reaksi atau respon yang tidak diinginkan seperti berteriak, ingin lari dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya tugas yang diberikan setelah pertemuan pertama juga melatih klien untuk tidur dengan kondisi lampu mati atau dalam kondisi gelap, walaupun setelah dilakukan monitoring dari tugas tersebut ternyata klien masih belum nyaman, di mana ia masih sering terbangun dalam tidurnya gitu. Nah, dengan adanya tugas tersebut klien itu ditujukan untuk membiasakan diri nih dalam dirinya bahwa tidak masalah ataupun tidak apa-apa nih dalam keadaan gelap gitu. Nah, dengan teknik flooding tadi, klien itu memahami bahwasannya tidak apa-apa nih dalam kegelapan gitu, bahwa tidak ada bahaya yang akan menyakiti dirinya selama ia berada di kegelapan tadi. Mungkin sekian materi dari kelompok 7 tentang flooding dan penerapan flooding terhadap ketakutan ataupun kecemasan tertentu yang mana kami ambil atau kami angkat dalam proses video ini adalah ketakutan terhadap kegelapan. Mungkin sekian, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk menonton dan menyaksikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Kami akhiri, wabillahi wa taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.